dengan jabatan, tetapi saya tidak mau konstitusi saya dijajah, maka dia adalah pembela konstitusi. Dan itu yang dijadikan oleh Gus Dur. Sehingga saya itu kan sering setelah saya pindah Jakarta itu setiap minggu dengan Kang Muslim kan menemani. Saya nggak sebut namanya. Gus Dur itu tahu kalau dia ditipu, tapi Gus Dur itu tetap aja, Gus, masa ada sih nanggapa yang minta dolar ya gitu. Lim, saya udah tahu lah, nggak apa-apa Lim, dia itu orang miskin, jadi ditipu tahu dia. Jadi itulah Gus Dur. Jadi Gus Dur itu memang uangnya ya nggak bisa disimpan, ada orang yang diberi sampai dia lewat, sampai dia nggak punya apa-apa, saya tahu sendiri. Jadi itulah Gus Dur. Gus Dur itu orang yang memang tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya, tapi memikirkan urusan bangsa dan negara. Maka Gus Dur tidak senang kalau ada diskriminasi, dia akan melawan. Termasuk saya ingat betul, Gus Dur membela bisa-bisa, yaitu sudah Wibita. Dan saya tahu sendiri. Sehingga Gus Dur adalah orang yang benar-benar hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur Gus Dur tahu mengapa dia harus jadi presiden. Dia ngomong ke saya, kalau saya tidak ambil ini berdarah-darah. Maka saya tahu konsekuensi itu. Saya tahu. Dan itu ada hal yang lucu. Saya ingat sebelum ada sidang MPR, itu ada pengajian kita diundang di Jombang, di Denanyar. Gus Dur itu pakai topi koboi. Waktu itu terus Gus Dur ngomong, kita nggak percaya. Gus Dur ngomong, nanti teman-teman saya undang, pasti saya nanti kejutan apa Gus? Ya presidennya saya. Presiden apa? Presiden koboi gitu dia. Terus benar terjadi. Ini masih ingat Pak Wisdo, tahu kita kaget. Begitu dia jadi presiden, seminggu setelah itu kita diundang makan. Masih ada Pak Rojibari gitu. Terus Gus Dur mengenalkan, ini lihat teman-teman saya. Gus Dur selalu ingat dengan temannya. Selalu ingat dengan orang-orang yang selama ini bersama dia, nggak lupa. Saya itu masih ingat kalau setiap hari Natal itu Gus Dur telepon, selamat hari Natal. Dan itu terus dilakukan. Dan Gus Dur itu adalah orang yang memang dikatakan Romangun. Gus Dur itu bukan hanya seorang humanis, tapi Gus Dur itu adalah orang yang memiliki kemanusiaan di luar batas. Sehingga bagi Gus Dur siapapun orang kecil dia datangi. Termasuk orang yang disebut para waria, itu Gus Dur dijadikan bapak penasihat mereka. Dan Gus Dur datang ke acara itu. Saya masih ingat acara Surabaya, saya dapat Gus Dur, Gus mau kemana Bapak? Enggak, saya diundang teman waria di tim. Saya harus hadir. Untuk apa Gus? Saya tidak mau mereka didiskriminasi. Jadi Gus Dur adalah pribadi yang tidak mementingkan dirinya. Bagi dia agama itu memajukan kemanusiaan, dan agama harus berpihak kepada kemanusiaan. Karena beragama kepada Gus Dur harusnya menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Maka bagi Gus Dur agama itu adalah orang yang berpihak kepada mereka yang kecil dan lemah, dan itulah praktek Gus Dur. Jadi kalau kita mau belajar dari Gus Dur, berarti kita memiliki totalitas untuk menyintai bangsanya, menyintai mereka yang kecil dan lemah, dan membela kebenaran dan keadilan. Kita memang tidak bisa seperti Gus Dur. Apalagi kami ini selalu hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, saya ini kan juga sudah pernah diculik, jadi ya harus hati-hati. Jangan sampai dua kali terjadi lagi. Belum berani seperti Gus Dur. Kalau Gus Dur ya tenang aja, karena punya kuasa besar, apalagi punya Gus Nuril ya, pasukan berani mati. Kalau kami kan nggak punya pasukan berani mati, jadi ya harus bijak sedikit lah. Jadi kalau Gus Dur tenang, Gus, udah kita hadapi. Itu terakhir kisah betul. Saya datangi waktu itu Gus Dur kan dikejar-kejar, maksudnya dari 98 itu Gus Dur datang ke situ Bondo untuk kita berjumpa supaya gereja dibangun. Tetapi waktu itu memang politiknya kan Gus Dur dicurigai. Jadi bagaimana Gus Dur itu kan, nah kami kan punya yang namanya ya di belakang gereja itu ada, karena itu terbakar, itu ada tempat yang agak kecil. Bagaimana cara memasukkan Gus Dur itu? Akhirnya oleh teman-teman itu dijebol, sehingga Gus Dur lewat belakang.
semua intel itu sudah mengintel itu, kemudian Gus Dur dilarikan dari belakang itu. Gus Dur tertawa, siapa itu? Terus katanya Pak Prof Said Tabe, intel Gus. Ah, kok intel aja loh, pasti biar aja nyatet apapun gitu, yang dicatat pasti salah. Jadi Gus Dur itu berani menghadapi itu, kita ingat. Dan kalau dengan Gus Dur kita janjian, siap-siap kita, karena janjinya itu bisa nanti ketemu di sini, kita bisa kejar-kejaran ketemu di Madura. Karena pada waktu itu memang diculik kemana-mana, saya itu ngalami. Jadi kalau dengan Gus Dur kita siap-siap itu, janjian ini, nanti saya dijemput gitu. Di mana Gus? Harus siap pendampingnya. Jadi pendampingnya itu kadang-kadang langsung diganti. Nah itu akhirnya kita ketemu dengan Dr. Paul Tainene itu di Madura itu perbatasan. Loh, kenapa? Loh Gus, ini kan mau janji acara. Udah kan kita setelah malam pengajian di sini kita berangkat. Jadi dengan Gus Dur siap-siap begitu. Jadi itu pengalaman. Tapi bagi saya Gus Dur ini adalah orang yang mampu mensejahterakan rakyat. Sehingga tempat-tempat yang diziarahi oleh Gus Dur itu panggilan. Dan Gus Dur selalu mengatakan ini bukan musyrik. Kenapa? Supaya di situ katanya nenek moyang kita itu dijaga, dipelihara, tapi rakyat dapat pendapatan. Maka di situ orang akhirnya menjadi lebih baik. Maka supaya didatangi Gus Dur selalu membawa cermin. Jadi Gus Dur itu adalah simbol persatuan, simbol pemberi harapan, dan simbol pemberi rezeki. Maka orang yang dekat Gus Dur itu selalu membawa berkah bagi semua orang. Maka saya bersyukur bisa ketemu Gus Dur dalam ya hampir 10 tahunan. Nah, setelah itu dan syukur bisa menemani gojekan dengan Muslim. Ketika saya mulai di KWI, kemudian saya sering dengan kaum Muslim kerja. Ayo temani Gus Dur itu apa? Gojekan. Dan Gus Dur itu selalu Gus katanya kaum Muslim. Ini masih ingat Gus sampean ini urut saya ini apa? Lim. Nah, kapan Gus aku dilantik jadi menteri? Gus pertama, Lim bikin jas, bikin sepatu yang api gitu. Kapan dilantik? Lali gitu. Yang kedua, Gus kapan aku dilantik? Gus ngomong, ojo nih menteri kuku goblok-goblok. Nanti Gus tertawa, Gus tertawa. Dan itu nanti kita dengan Gus itu yang menarik itu ya. Saya selalu dari Malang gitu waktu itu panggil Gus Dur gitu. Malam-malam di istana waktu itu selalu ada kacang rebus. Kacang rebus beli mana? Waktu itu kan Monas itu kan masih itu kan dibeli di situ. Gerobak. Lah, yang paling hati-hati kata Gus Dur. Kalau waktu itu ada Mbak Rate ya. Hati-hati katanya. Ada satpam saya di situ Gus. Ini Rate jadi dia. Karena kalau Mbak Rate selalu ketat ya. Kalau kita kan dilarang untuk malam-malam kan. Nah, itu yang kerap terjadi. Tapi Gus Dur itu ya begitu. Kontak biasanya, setelah itu kita harus siap-siap ngobrol lah. Kalau ngobrolnya itu sampai berjam-jam. Nek Gus Dur tuh pinter, nggak boleh di istana, dia punya yang namanya di Irian. Jadi kita Adino. Jadi kalau gagal di istana dibawa dia, nanti kita di sana malam-malam itu nggak ada yang ngawasi. Ya memang kita yang selalu ngingeti Gus Dur itu makanan. Gus, jangan Gus itu kan nggak boleh loh ini. Ngomong, jangan waduh. Udahlah, yang itu makanan sedikit, bukan sak cikrak pokoknya. Jadi dia itu akan sedikit. Di bawah saya itu tuh, Gus, nah saya itu kasih Gus kita ya, Gus Alaiku itu ngawasi makanan. Yes, diam aja lah. Jadi kalau ibu telepon gimana Gus? Jawab aja. Saya Gus Dur itu makan sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi memang itu, tapi ya itulah Gus Dur. Jadi memang tapi sebenarnya Gus Dur kan nyawanya ramah. Saya masih ingat kan waktu Basar Situbondo itu mau datang, tiba-tiba Gus Dur waktu itu merayakan kalau nggak salah buka puasa di media Indonesia. Kemudian Gus Dur makan durian, kemudian jatuh artinya stroke. Stroke itu sudah hilang semua, tapi itu bisa mungkin. Kalau nggak nyawa rangkep kan nggak mungkin. Jadi kalau Gus Dur sebagai wali, ya memang dia wali. Karena dia punya apa ya, diberi karunia oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kemampuan panca indera yang luar biasa, sehingga Gus Dur bisa menangkap sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kunjungan Gus Dur
itu kuat sekali. Maka Gus Dur selalu mengatakan yang penting harus menjaga konstitusi kita, menjaga bangsa ini jangan sampai pecah. Maka kalau toh saya harus mundur, tapi saya akan mempertahankan NKRI, Pancasila itu sebagai dasar kita bersama. Maka saya selalu ingat dengan nasihat Gus Dur itu. Maka ya kan gerakan-gerakan menyintai Indonesia itulah warisan Gus Dur. Karena Gus Dur adalah hati kita. Aku melihat Gus Dur yang tersenyum di surga. Amin. Nah, Gus Dur menyinari cahaya kemuliaan. Aku melihat wajah Gus Dur yang memberikan harapan demokrasi ini tumbuh dan berkembang. Aku melihat anak-anak muda berkat sentuhan Gus Dur, mereka akhirnya mampu memiliki wawasan yang global. Mereka akhirnya membawa panji-panji Pancasila. Itulah warisan Gus Dur. Warisan Gus Dur adalah mutiara, dan mutiara itu bersinar di tengah-tengah kita, dan warisan itulah yang membawa harapan bahwa api Gus Dur ada di dada manusia Indonesia yang cinta akan Indonesia. Itu saja yang saya alami, dan saya bersyukur bersahabat dengan Gus Dur dan Gus Nuril dan teman-teman. Maka spirit Gus Dur harus tetap tumbuh meskipun dalam situasi menguatnya politik identitas, meskipun di tengah-tengah kita banyak yang cara berpikirnya masih fanatik. Tetapi Gus Dur selalu mengatakan ke saya, orang-orang yang keras, yang radikal itu jangan dimusuhi, tetapi mereka dirangkul menjadi saudara semanusia. Itu pesan terakhir Gus Dur. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mohon kesediaan Mustafa untuk memberikan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melihat bareng-bareng dan menyaksikan hasil karyanya Gus Dur sedemikian hebat. Ada yang sisi lembut seperti Romo Beni, ada yang dengan tangannya menjaga keutuhan NKRI. Waktu FPI sudah merajalela, bahkan di Jawa Tengah mau berdiri, saya ditelepon sama ini dili tinggi ya Pak, iki apa Cik karo Gus Dur. Nggih Pak, pripun Pak? Piye kuwi Semarang arep ana FPI? Nggih Pak. Wani ra kowe bubarke. Wantun Pak, ya ngono. Anak macan kudu wani bubar. Sebelum ada PGN. Sebelum. Nah, namine nopo, Pak? Jenengane Patriot Garuda Nusantara. Nggih. Modalnya cuman beli kain sama pilok. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak didirikan FPI di Jawa Tengah. Bismillah, ayo. Iki didhawuhi Mbah, didhawuhi Gus Dur, mangkat. Alhamdulillah selamat. Jadi Mbah Gus Dur saya manggil Gus Dur. Pernah suatu cerita, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Tahun 2008 itu Abah sempat stres sama saya. Tak gawe stres waktu itu.
Nah, nggak stres gimana? Sholat nggak mau, poso nggak mau. Ketika Abah tanya 2 tahun 2000, gue korak poso li, poso nomor pinter Pak. Nah gue korak sholat nomor pinter, sholat nomor kali. Nah nomor siapa? Syahadat. Oh, nah kok gue rasa syahadat? Nah gue kalau syahadat itu Gusti Allah alamatnya budi, Gusti Kanjeng Nabi itu alamatnya budi. Nah mungkin Abah mumet waktu itu, akhirnya terus mungkin beliau ngomong sama Gus Dur, yuk alhamdulillah Gus Dur datang ke pondok. Dari situlah nama Pondok Semarang diberi nama An-Nuriyah Sokoto. Itu Gus Dur ngomong saya, kowe golek Gusti Allah nggih, kowe golek Gusti Kanjeng Nabi nggih. Gusti Allah kuwi ning nggone wong-wong cilik seperti yang disampaikan Bapak. Kowe golek Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi kuwi ning nggone semua ciptaane Gusti Allah. Sebelah kok tambah belum. Nah salah gue takoni mumet. Aja digawe mumet, ngono wae kok repot. Dari situ terus kita mencari dan mencari terus. Kembali lagi ke PGN. Jadi waktu itu Abah gemes. Gemesnya ketika waktu acara Kongko, Abah juga didhawuhi Gus Dur untuk mendirikan satu organisasi, yaitu Forum Komunikasi dan Hak Asasi Antar Umat Beragama. Alhamdulillah sudah jalan dan sudah berdiri. Kemudian setelah itu melihat monggo. Tambah merebaknya radikal, dan ini tempat radikal nggak apa-apa, saya biasa gelut. Radikal dan tambah ngafir ke orang. Puncaknya kakak angkat saya yang namanya Mas Eri, waktu itu dia perang dengan FPI sampai masuk TV One dan dikatakan preman kafir yang menyerang FPI di Kendal. Beliau minta perlindungan ke Abah, datang, yuk Mas Eri ngomong, aku anak sama Abah, wes iki kowe anakku, kawin PGN anakku anak. Dari situ kita melakukan perlawanan terhadap radikal. Sini cilik ben, sing penting wani. Selama Allah ada pada kita dan kita memiliki Allah atau memiliki Dia atau memiliki Yahweh, tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang mampu melawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua PJNU Jakarta Pusat kepada Pusat ini kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kiai Nuril Arifin Husain, yang tentu kita banggakan bersama. Kalau kita sebut Kiai Nuril Arifin, bayangan kita itu Kiai Nuril Arifin adalah panglima pasukan berani mati yang luar biasa di Monas. Kita tentu banyak para tokoh yang hadir di sini. Kami selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat merasa terhormat diundang, apalagi diminta untuk bicara. Ini suatu kehormatan. Tentu kita mengadakan dan hadir di sini ini sedang memperingati haul tokoh yang sangat besar jasanya buat bangsa Indonesia. Kalau kita memperingati haul, sejatinya juga kita sedang lagi menjaga warisan besar yang diwarisi oleh Gus Dur. Bicara warisan, tentu bayangan kita bukan warisan yang diwarisi oleh Gus Dur itu nilai triliunan atau miliaran. Bahkan mungkin kalau rupiah, Gus Dur tidak mewarisi uang sama sekali. Dan kita banyak cerita Gus Dur itu tidak punya uang. Bahkan pinjam 1 juta 2 juta putrinya. Itu seorang presiden yang tidak punya uang. Ya Gus Dur itu. Tapi sejatinya warisan yang sedang kita rawat ini yang sedang dilakukan oleh Kiai Nuril ini, yaitu nilai pikiran-pikiran yang mungkin anak-anak muda milenial sekarang ini ada yang tidak tahu. Nah, tugas kita yang hadir ini, yang mungkin sudah berumur ini, mau tidak mau, cara yang dilakukan oleh Kiai Nuril ini adalah berdampak sangat positif untuk bagaimana bisa menanamkan pada generasi-generasi. Saya satu hal yang ingin saya kenang, waktu bagaimana Gus Dur itu mau lengser dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan pasukan yang dipimpin Kiai Nuril itu sudah luar biasa. Kalau seandainya itu terjadi, maka akan terjadi pertumpahan darah yang hebat dan besar. Kalau seandainya yang jadi presiden ini kita, ada pasukan berani batu yang begitu besar, rasanya kita akan melayang-layang di atas ini. Mungkin kita perintahkan itu serbu-serbu. Tapi yang tidak dimiliki orang lain adalah bagaimana Gus Dur mengatakan, saya tidak akan mempertahankan jabatannya, jabatan presiden, tapi dengan cara harus ada pertumpahan darah. Artinya apa? Kemanusiaan, nyawa, satu nyawa itu lebih berarti mempertahankan jabatan Gus Dur. Itu yang perlu kita warisi. Karena ini ada 1-2 orang justru bom bunuh diri yang terjadi ini, inilah yang bertolak belakang dengan pemikiran Gus Dur. Mungkin itu yang perlu kita kenang. Saya ucapkan terima kasih tentunya pada Kiai Nuril, gagasan bahwa tidak banyak orang yang berani melakukan semacam kegiatan malam ini. Tentu kita Jakarta Pusat khususnya akan mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa warisan-warisan Gus Dur ini yang luar biasa ini harus bisa kita pertahankan, dan kita harus ya kalau zaman sekarang viralkan ke anak-anak muda dan milenial. Kita khawatir 5-10 tahun yang dekat ini bangsa ini, tentu aja bangsa ini yang besar karena mempunyai orang-orang yang hebat. Salah satunya Gus Dur ini. Kalau mungkin Indonesia tidak punya Gus Dur, rasanya Indonesia yang begitu beragam bangsa dan suku agama, itu sulit untuk kita bisa pertahankan.
Timur Tengah yang agamanya satu, bangsanya satu, bangsa Arab agamanya satu, itu luluh lantak, saling membunuh. Di Indonesia, walaupun beragam suku dan bangsa dan agama, tadi ada pendeta Romo Beni, mungkin ada dari agama-agama yang lain. Inilah malam ini, di tempat inilah memperlihatkan sebuah toleransi, sebuah kerukunan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Nurdin telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya mohon sambutan dari Khatib Am DPP Jambi kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Maryudi Al-Mursyid, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan ni'amahu wa ikrafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi ridal wajhika karim wa ala sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan menghormati Abah, ini saya nggak tahu duduk di sebuah hutan nih, DPP Jambi yang ya hari rekor Abah Indonesia. Alhamdulillah saya hormati kepada dari Mabes Polri, semuanya jajaran pemerintah. Saya belum paham dan alhamdulillah terima kasih sekali yang kami dikasih tempat untuk memberikan sambutan dari Abah Mader. Kebetulan saya sedikit cerita tentang Gus Dur juga ini di Jambi. Jadi tahun berapa sih? Ya, Gus Dur jadi penasihat ya. Tahun 2003 sampai dengan 2008. Gus Dur ini pernah menjadi mustasar ya, jadi pembuka muktamar Jambiah Thariqah Muktamar Indonesia. Memang ada di Indonesia ada dua nih, Jambi dan Jatman ya, Jatman untuk Nahdlatul Ulama, Jatman untuk Indonesia. Tapi saya nggak, jadi hanya sedikit menceritakan bahwa Jambi populernya ketika dipimpin oleh Kiai Haji Mustahim Romli Peterongan Jombang di tahun 1975. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jambi ini memang tersembunyi. Jambi ini hanya belum begitu dikenal. Tapi sebenarnya perjalanannya sudah lama juga ya, sudah lama dan alhamdulillah. Dan Gus Dur ini punya peran penting juga mendorong, karena Gus Dur ini pernah saya dapat cerita menguji Kiai Haji Mustahim Romli, pernah menguji beliau adalah ulama yang sangat karismatik dan sangat dengan NKRI ini sangat kuat lah. Dan mudah-mudahan ini saya berharap ke depannya Gus Dur bisa diganti Abah dan mudah-mudahan jadi ketua. Saya berharap juga nih, karena beliau sangat ya karismatik. Kalau melihat wajahnya beda. Keikhlasannya tinggi beliau. Jadi keikhlasannya saya lihat beda dan tinggi. Alhamdulillah ya, kami dari Jambi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dan tetap Jambi ini berpegang kepada kesatuan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Itu saja. Allahumma biqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Haji Yudi Al-Mursyid selaku Khatib Am PGP Jatim. Dan kami ucapkan selamat datang untuk Sekjen PJNU Jakarta Timur Kiai Sarif Cakyono. Ini dong, biar orang tahu, Jakarta Timur tahu ini sekjennya. Ya. Baik. Ya, nanti Kiai Mukarrabin ini bomnya terakhir. Ini bomnya acara ini. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan dialog selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Guntur Romli. Kepada gue kami persilakan. Gak usah takbir. Mas Robi yang bayar lodok saya, bukan Mas Guntur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu yang bicara Mas Guntur belum jadi uing ya, berguntur-guntur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pada yang saya hormati, yang saya cintai dan saya taati, Abah Kiai Haji Nuril Arifin, kepada tokoh-tokoh yang sudah hadir di majelis ini, hampir lupa kan Pak Ajun, Pak Ajun itu siapa Mas? kepada yang saya cintai, yang saya taati, yang saya hormati, Kiai Haji Wahid Marianto. Tawassul kita ke Gus Dur nggak akan nyampe kalau nggak ada nama Pak Acung. Tokoh-tokoh yang sudah hadir pada malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim. Saya juga bersama mas saya Kiai Haji Nur Hidayat ini dari Jombang di sebelah saya ini. Pada malam ini adalah malam yang berbahagia karena kita bersama-sama duduk di sini untuk menyatakan dan melestarikan cinta kita kepada Gus Dur. Sebenarnya tadi Romo Beni itu sudah menyampaikan hal yang luar biasa. Siapa sih Gus Dur itu dan apa saja yang beliau perjuangkan selama ini. Saya tuh berharap pidato dari Romo Beni itu dipotong khusus, kemudian kita sebarkan bersama-sama di media sosial, baik itu di YouTube ataupun di Instagram ataupun di TikTok, biar nggak lihat cuma orang yang lagi joget-joget. Iya kan? Kalau lihat di TikTok, di Instagram itu, kalau nggak orang lagi joget-joget atau resep masakan, kita juga perlu isi dengan cinta kita kepada Gus Dur. Tadi ceramah Romo Beni sudah sangat luar biasa tentang bahwa kemanusiaan Gus Dur itu tanpa batas. Saya hanya ingin mengulangi saja.
Terus yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab agama itu terhadap kemanusiaan. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Warisan Gus Dur selama ini ya memang seperti itu. Kalau kita melihat misalnya ada kiai yang terbuka, tidak hanya kepada umat beragama yang lain, tapi juga kepada kesenian dan sebagainya, seperti yang ditampilkan Abah Nur, yaitu warisan Gus Dur. Jadi salah satu hal terpenting dari Gus Dur adalah memberikan, kalau pakai bahasa kerennya itu trendsetter, membuat tren sehingga ada hal yang unik, hal yang diubah, hal yang dibawa oleh Gus Dur. Nggak ada namanya ketua PBNU sekaligus ketua Dewan Kesenian Jakarta. Itu hanya Gus Dur. Ya, apa ya? Nggak ada yang namanya ketua umum PBNU tapi juga berteman dengan seniman-seniman, dengan dalang-dalang. Itu hanya Gus Dur. Dan Gus Dur yang bikin tren seperti itu. Jadi tugas kiai itu tidak hanya di pesantren, tidak hanya di masjid, tapi punya yang namanya tanggung jawab kemanusiaan. Merawat, berdialog dengan agama-agama yang lain. Itu Gus Dur yang memulai. Tidak ada yang namanya ketua PBNU, ormas terbesar Islam di Indonesia, yang juga di dunia ya bayang, karena tidak ada yang jadi pengamat bola kecuali Gus Dur. Kalau dulu mungkin ya kiai ustadz nonton bola itu nyuri-nyuri, ya kan? Lah Gus Dur tampil televisi sebagai pengamat bola, ketua umum PBNU, dan menerangkan bagaimana teknik timnas Italia waktu itu. Kemudian tidak ada ketua umum PBNU, ormas Islam terbesar di dunia, yang mau bertemu, berdialog, berkawan dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain, dengan Romo Mangun dari Katolik, dengan Ibu Gedong Hindu di Bali. Itu Gus Dur yang memulai. Jadi kalau sekarang ada tokoh-tokoh yang terbuka, yang merawat kebangsaan, itu berkat Gus. Kenapa? Karena kalau kita membaca, hadirin sekalian, sejarah naiknya Gus Dur ke PBNU itu telah membuka NU, membuka umat Islam memiliki kepedulian terhadap yang disebut dengan tanggung jawab kebangsaan. Sebelum itu ya NU, umat Islam hanya berkutat dengan daerah itu saja. Ya kalau NU yang ngurus pesantren, kemudian ngurus santri, ngurus pendidikan, madrasah, tahlil dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, yang pertama yang dilakukan adalah membela Pancasila. Kenapa? Ya karena memang NU lah yang melahirkan NKRI. Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu Hadrutus Syekh sudah jelas bahwa orang yang membela kemerdekaan Republik Indonesia disebut mati syahid. Padahal Indonesia bukan negara Islam. Nah, ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU bersama almarhumlah Kiai Ahmad Siddiq, yang pertama dilakukan adalah pembelaan terhadap Pancasila. Bayangin, kalau NU waktu itu sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak membela Pancasila, mungkin Pancasila sudah habis dari negeri ini. Ini harus kita lihat. Kemudian bagaimana Gus Dur menjadi jembatan membuka dialog dengan komunitas agama yang lain, dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi kalau sekarang kita bersyukur Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha harmonis,
antar etnis harmonis itu benar-benar secara sadar dilakukan oleh Gus Dur untuk membuka diri. Jadi intinya itu bagaimana menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Wahid Waryanto. Islam itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi Islam punya tanggung jawab kemanusiaan. Kalau kata mengutip Ketua Umum PBNU sekarang Gus Yahya, ada tanggung jawab peradaban. Ketika Gus Dur menjadi presiden, hal yang dilakukan apa? Mencabut seluruh larangan yang mendiskriminasi keturunan Tionghoa, termasuk Imleknya. Jadi itu jasa-jasa Gus Dur bagaimana menjadikan sebuah tren. Gus Dur adalah trendsetter, seorang tokoh Islam, pemimpin ormas terbesar, tapi membuka diri, berdamai, membuat keharmonisan, tanggung jawab kemanusiaan tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya, apa aliran politiknya. Kenapa ya? Karena itulah yang menjadi cita-cita dari para ulama, para kiai, para pendiri bangsa ini. Bagaimana Indonesia ini memang untuk semua. Bahwa benar bahwa orang Islam adalah mayoritas di sini, benar, itu fakta. Bahwa Islam yang terbesar sih benar, tapi Indonesia tidak akan pernah menjadi negara Islam. Itu tegas Gus Dur. Kenapa? Karena Indonesia untuk semua. Jadi meskipun Muslim mayoritas di Indonesia, tapi Islamnya orang Indonesia sejak dahulu tidak menjadi Islam yang egois, tidak menjadi Islam yang tertutup, tidak menjadi Islam yang hanya memikirkan nasib orang Islam saja. Kita lihat aja bagaimana perjalanan Gus Dur dari Ketua Umum PBNU kemudian menjadi presiden, tidak pernah hanya memikirkan orang Islam saja. Jangankan hanya memikirkan orang Islam, Bapak Ibu sekalian, keluarganya saja nggak pernah dipikirkan oleh Gus Dur. Gus Dur sering ngeluh Mbak Alisa, putri pertama Gus Dur. Saya tuh kalau minta uang ke bapak nggak pernah dikasih, tapi kalau datang ya kiai atau santri minta langsung dikasih katanya. Tapi ini yang saya, jadi Gus Dur itu memang tidak tergantikan karena tidak akan pernah bisa orang melakukan apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Itu kalau saya lihat. Dan tanggung jawab kemanusiaan, membuka diri, menjaga kebangsaan kita, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, itu yang memang dilakukan oleh Gus Dur. Sebagai tokoh Islam, pemimpin ormas terbesar. Pada tahun 2007 saya pernah mengantar ada komunitas kelompok minoritas lah dari Irak. Ada Yazidi, ada orang Kristen minoritas lah, datang studi banding di Indonesia. Kemudian saya ajak ketemu Gus Dur. Gus Dur ceritalah soal keberagaman Indonesia dan sebagainya. Setelah selesai, saya nanya ke mereka, apakah di Irak itu ada kira-kira tokoh dari mayoritas tapi membela kelompok minoritas dan terbuka? Mereka jawab, nggak ada. Dan mereka bilang, mungkin Indonesia ini tidak pernah pecah konflik ketika ada tokoh dari mayoritas tapi terbuka dan melindungi seperti Gus Dur. Jadi Indonesia tidak menjadi seperti Suriah, tidak menjadi seperti Irak atau seperti Libya, karena orang katakanlah yang pemimpin kelompok terbesar tapi tetap terbuka, menghargai dan merawat kebinekaan. Jadi kita bilang ya Gus Dur memang penyelamat. Dan ini yang membedakan antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa dan negara-negara yang lain.
Dan ini yang sekarang diwarisi, perjuangan Gus Dur ini. Tampil tokoh-tokoh yang secara konsisten, yang secara tegas bahwa Indonesia ini untuk semua. Tidak hanya untuk satu golongan agama, tidak hanya untuk satu golongan suku, tapi ya sama. Jadi ketika pada malam ini kita sama-sama memperingati Haul Gus Dur yang ke-13, kalau umumnya itu tanggal 30 Desember. Ya, salah satu yang kita peringati itu adalah bagaimana kita tetap menjaga warisan perjuangan Gus Dur. Ya, kalau kita membaca misalnya karya-karya Gus Dur ya, apa saja sih problem dari soal bangsa ini? Sebenarnya kita akan temukan di tulisan-tulisan Gus Dur. Misalnya, ngomong sekarang soal politik identitas, soal radikalisme, soal intoleransi, Gus Dur sudah lebih dulu menulis dan mewaspadai soal itu. Gus Dur adalah orang yang paling lantang yang berteriak sejak zaman Orde Baru menolak politisasi agama, khususnya politisasi Islam. Ini Gus Dur, baca saja tulisan-tulisan Gus Dur sampai tindakan-tindakan Gus Dur. Bagaimana Gus Dur dicap sebagai orang liberal, orang sesat, orang apa dan sebagainya. Tadi Romo Beni bilang Ketua Umum PBNU waktu itu menjadi saksi pernikahan pasangan Konghucu yang ditolak, yang tidak disahkan. Gus Dur datang sebagai ahli dan mengatakan bahwa itu harus disahkan. Ketua Umum PBNU pada zaman itu datang dengan tiket sendiri. Ya, kalau saya dengar cerita sendiri langsung dari Pak Bingki itu, Pak Bingki jemput Gus Dur di bandara di Juanda dengan masih pakai mobil yang ya zaman itu ya jelas nggak ada AC masih ini, tapi ya tetap mau menjadi saksi ahli yang membela pasangan Konghucu, nggak ada sangkut paut dengan Islam, karena Gus Dur ingin mengatakan bahwa pernikahan itu harus disahkan karena Konghucu adalah agama yang juga diakui oleh konstitusi kita. Bayangin zaman itu. Kemudian misalnya ketika Gus Dur menolak ISMI, dianggap anti-Islam. Sebenarnya apa yang ditolak oleh Gus Dur adalah politisasi Islam. Kamu bikin organisasi yang namanya Cendekiawan Muslim, tapi hanya batu loncatan untuk jadi menteri, kata Gus Dur. Jadi Islam hanya dipakai untuk jabatan menjadi menteri. Makanya Gus Dur menolak yang namanya ISMI pada waktu itu. Soal politik identitas, bagaimana Gus Dur seorang yang Muslim, tokoh ormas terbesar, tapi terbuka, bukan menonjolkan identitasnya. Jadi kata Gus Dur, agama itu bukan aspirasi, tapi inspirasi. Apa bedanya? Agama sebagai aspirasi adalah aspirasi politik identitas. Islam hanya untuk Islam. Kami Islam mayoritas, maka kami paling berhak atas kekuasaan di sini. Itu namanya agama sebagai aspirasi. Itu namanya politik identitas. Tapi yang diinginkan oleh Gus Dur adalah agama sebagai inspirasi, agama sebagai spirit, inspirasi untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini, di tengah misalnya arus informasi yang sangat banyak, kita bisa membaca kembali apa warisan-warisan perjuangan-perjuangan Gus Dur, membaca buku-bukunya lagi, tema-tema tentang ekonomi, bagaimana perhatian Gus Dur pada UMKM. Jadi sekarang misalnya Pak Jokowi sangat peduli sama UMKM. Gus Dur 10 tahun yang lalu sudah bicara soal pentingnya UMKM. Silakan aja buku Islamku, Islam Anda, Islam kita. Baca kembali buku-buku Gus Dur, tulisan-tulisan Gus Dur
bagaimana inspirasi dan keinginan Gus Dur agar tetap negeri ini utuh sekaligus sejahtera. Dan alhamdulillah kami seperti diceritakan oleh Pak Wahid Maryanto tadi, di akhir-akhir Gus Dur mendapatkan keistimewaan untuk menemani beliau setiap Sabtu, untuk menemani beliau di saat ini. Saya saksi, orang pada waktu itu meninggalkan Gus Dur, tapi Abah dengan Kiai Wahid Maryanto menemani Gus Dur. Silakan baca lagi berita-berita akhir hayat Gus Dur. Gus Dur disingkirkan dari partainya, dilarang ceramah di NU. Sekarang orang mau tampil ngomong Gus Dur. Tapi coba baca di akhir hayat Gus Dur. Abah Gus Durin sama Kiai Wahid Maryanto yang benar-benar setia menemani. Saya tuh nggak pernah mau ngomong Gus Dur kalau nggak di tempat ini. Kalau di tempat lain tuh hanya basa-basi menurut saya. Hanya cari soal dukungan politik, mempolitisasi Gus Dur. Nggak pernah saya mau. Karena saya ngerti, saya tahu bagaimana ayat Gus Dur dipinggirkan, disingkirkan. Sampai mau ceramah atas nama NU aja Gus Dur nggak diakui sebagai orang NU. Partainya diambil oleh orang, dihalang-halangi untuk bicara. Ini fakta. Kalau Gus Dur itu bukan wali, mungkin pemakamannya itu sepi. Mungkin pemakamannya itu sepi. Ya Abah ya, kalau bukan wali Gus Dur. Tapi saya nggak mau cerita karena orang sudah meninggal, lawannya juga sudah meninggal. Bagaimana Gus Dur benar-benar dihentikan, tidak boleh bicara kemana-mana, kritis terhadap pemerintahan waktu itu. Kami waktu itu dianggap, wah itu bukan orang NU itu hanya dukung Gus Dur. Kasus Monas bisa 2008, silakan baca. Itu bukan NU sama FPI, itu pendukung Gus Dur dengan FPI. Jadi saya kadang-kadang kalau sekarang orang bicara tentang Gus Dur mana kan, aduh saya bilang ya iyalah, basa-basi semualah kalian. Nah ini yang sekarang memang adalah yang paling berat, itu adalah bagaimana kita meneruskan perjuangan Gus Dur, cita-cita Gus Dur. Ya dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan. Tapi yang kita yang memang mencintai Gus Dur ya tak pernah lah tunduk kepada apakah namanya paksaan atau tawaran. Abah Gus Duril ini kalau tuh nerima tawaran-tawaran mungkin udah lupa sama Gus Dur ya, tapi karena cintanya kepada Gus Dur tawaran itu ditolak ya. Pak Wahid Maryanto, orang yang paling dekat dengan Gus Dur, kalau mau ditawar-tawarin, aduh, mungkin kita nggak pernah dengar lagi cerita-cerita tentang Gus Dur. Dan orang yang benar-benar bersentuhan sampai akhir hayat Gus Dur. Ini paling penting menurut saya. Dan kita nggak mau mengklaim, kami di KBGD, di Kompoban Gus Dur itu paling ngerti siapa orang yang ketika Gus Dur akhirnya itu pergi, nggak mau tahu, kita ngerti. Ya tapi alhamdulillah kita meskipun dengan suasana yang duka dan sebagainya, kita tetap perhatian dan mencintai Gus Dur sampai akhir hayat beliau. Dan kita, Abah, waktu ngantar Gus Dur naik Hercules, nangis, nyampe di sana waktu ada orang-orang untuk menyambut jenazah Gus Dur, nangis lagi. Tapi yang paling penting menurut saya itulah bagaimana kita tetap memperjuangkan warisan Gus Dur. Dan saya melihat pengajian yang terbuka
yang ada Indonesia Raya, ada sholawat, komunitasnya beragam, ada yang Hindu, Katolik, di sini saya bilang. Ini bilang warisan majelis Gus Dur ya kayak gini gitu loh. Apa bangganya bikin majelis, bikin kegiatan yang hanya diikuti oleh satu agama aja. Kalau mau bikin pencerahan pendidikan politik ya seperti ini. Semua lintas agama diundang, semua tokoh, mau dari tokoh yang berbintang 4 sampai yang nggak berbintang datang ke sini. Ya ini warisan-warisan majelis-majelis pertemuan Gus Dur, apa yang kita saksikan malam ini. Dan alhamdulillah Abah Gus Nuril, Kiai Wahid Maryanto semoga diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kemurahan rizki, dan tetap kuat memperjuangkan warisan Gus Dur. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau kan emosi yang meledak-ledak, karena banyak sekali yang saya tahan-tahan. Ya saya berani jujur karena ada apa, kalau ada apa-apa kan abah nanti. Itu saja, walafuminkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah meledak-ledak sesuai dengan namanya Gus Dur. Satu lagi barangkali saya tambahkan dari tadi Mas Gus Dur, satu-satunya kiai yang pernah menjadi ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia ada Gus Dur. Kiai ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia tahun 83 kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kami mohonkan dari perwakilan umat Kristen dan mewakili simposium menatap bangsa, ada Bapak Dwi Nurik. Kami persilakan. Tes izin Gus. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya mengenang atau menceritakan pengalaman saya dengan Gus Dur sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, pertama-tama saya mau menyampaikan hormat saya, respect dan salut saya kepada Gus Nuril, bahwa beliau adalah contoh dari bagaimana mempertahankan komitmen dan kesetiaan. Itu yang saat saya melihat banyak teman-teman bahkan yang lebih muda dari saya yang harusnya harus lebih komit, harus lebih setia, tapi ternyata sangat mudah tergoda oleh hal-hal yang membuat orang itu tidak setia lagi, tidak komit lagi terhadap visinya. Dan untuk itu sekali lagi saya bangga menjadi sahabat Gus Nuril. Tentang kesetiaan beliau, itu yang harus dicontoh, itu yang sangat mahal. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengenang waktu sekitar tahun 1990-an ketika saya masih menjadi wartawan di Kompas. Saya diberi tugas untuk mewawancarai Gus Dur di PBNU di Keramat. Saya mendapat kehormatan untuk mewawancari beliau dan saya sudah susun sedemikian rupa daftar pertanyaan. Ya, sebagai wartawan muda, saya begitu bersemangat sampai akhirnya saya
tiba pada kesempatan saya berjumpa dengan Gus Dur, dipersilakan masuk ke ruangan kecil, ruangan beliau. Lalu saya mulai wawancara itu. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua juga sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, jawaban mulai pelan. Pertanyaan keempat, yang saya dengar bukan jawaban, tapi mohon maaf, beliau tertidur. Tekon, saya bilang, masih banyak pertanyaan yang harus diajukan. Bagaimana membangunkan beliau? Sementara masih ada beberapa pertanyaan dan itu menuju kepada tema utamanya. Lalu saya beranikan diri, saya lihat ke bawah, oh rupanya kaki beliau dan kaki saya itu dekat. Jadi saya senggol kaki beliau dan dia langsung bangun. Dan anehnya dia langsung menjawab pertanyaan saya. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau dalam istilah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang syaraf otak, biasanya kita, cara berpikir kita itu disebutnya linear. Linear itu satu garis lurus gitu ya. Tapi beliau itu bukan linear tapi multilinear dan bahkan sirkuler. Luar biasa. Dan pada saat itu kami meneruskan perbincangan, kami janjian lagi karena saya terkesan dengan beliau dan sampai pada satu topik ya. Dan ini nanti yang akan kami, artinya Gus Nuril dan saya akan mendengungkan lagi apa yang menjadi konsep beliau, yaitu tentang kesetaraan dan toleransi kembar. Ya, kesetaraan dan toleransi kembar itu adalah dua konsep yang sebetulnya tahun-tahun itu jauh sebelum Gus Dur menjadi presiden, beliau yang itu berlaku di negara kita. Itu mungkin tadi yang cerita narasi dari Romo Beni dan Gus Romli. Atau kata kuncinya adalah di dua terminologi itu, kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan antar agama. Jadi bukan lagi toleransi. Kalau toleransi itu lebih banyak berdasarkan niat baik. Ya, saya dengan Bapak misalnya, saya bilang ke Bapak, kita ini berbeda Pak. Saya sebetulnya tidak bisa berteman dengan Bapak karena kita berbeda. Tapi karena saya baik hati, maka saya memberi toleransi kepada Bapak sehingga kita bisa berteman. Itu kurang lebihnya makna toleransi. Jadi ada faktor kebaikan hati dan itu sangat dipengaruhi oleh mood, sangat dipengaruhi oleh suasana hati atau oleh hubungan yang melatar belakangi hubungan itu. Tetapi kalau kesetaraan itu adalah berdasarkan konstitusi. Sudah aturannya begitu, hukumnya begitu. Nah jadi nanti kami tanggal 5 Gus Nuril ya bersama teman-teman lintas agama yang lain, kami membentuk satu forum, namanya Forum Simposium Setara Menata Bangsa. Ya, simposium itu kita berdiskusi, tetapi dalam suasana yang gembira lah begitu ya. Tidak teng-tengan gitu kalau bahasa Jawa, tapi suasana yang gembira, mendiskusikan hal-hal tadi. Ya, kesetaraan dan toleransi kembar. Toleransi kembar itu apa? Atau toleransi antara siapa dan siapa? Toleransi antara agama sebagai satu lembaga dan negara. Nah ini nanti yang mungkin akan menjadi topik yang menarik.
bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berminat atau ingin itu silahkan bisa datang nanti sekaligus yang mungkin daftar dulu namanya ke ada jenderal saya di sini, Jenderal Bagus ya, beliau ya, menjadi komandan saya. Jadi nanti silahkan, tempat terbatas ada di Belanda Pak. Jadi ada kediaman Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lagi soal toilet baru. Terima kasih Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lagi tentang apa yang menjadi hasrat atau harapan Gus Dur melihat Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri kita, silahkan datang. Mungkin nanti dari sini sekitar 20 orang ya, Jenderal, nanti bisa daftar ke Jenderal ya nama-namanya, supaya nanti kita bisa persiapkan tempatnya karena tempat terbatas. Jadi ada 2 tema itu yang kami ya, Gus Nuril, saya dan teman-teman mencoba menghidupkan lagi semangat dan pemikiran Gus Dur, yaitu kesetaraan dan toleransi kembar antara agama dan negara, sehingga tadi seperti yang Gus Romli sampaikan, tidak ada lagi pihak-pihak atau yang merasa diri mayoritas itu menguasai infrastruktur negara untuk kepentingannya. Salah satunya aja adalah hukum ya. Jadi jangan sampai nanti hukum kita bandulnya dipermainkan oleh keinginan keinginan segelintir orang itu. Saya rasa Gus, izin Gus, saya sampaikan ini saja sampai kita ketemu nanti tanggal 5 Januari. Terima kasih. Tokoh berikutnya yaitu dari tokoh senior Ansor, yaitu Bapak Taufik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Senior saya Gus Nuril yang sangat saya hormati, dan semua handai tolan terkasih yang datang di malam yang penuh berkah ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya cintai. Saya dengan Gus Nuril ini ibarat keluarga itu kakak beradik, karena saya merupakan generasi penerus langsung jabatan beliau sebagai Komandan Banser Jawa Tengah. Jadi begitu beliau lengser, saya lengserkan betul. Itu tampilah saya sebagai Komandan Banser Jawa Tengah. Pada saat itu kakak beliau almarhum Muhammad Nasir sebagai Ketua Ansor Jawa Tengah. Saat itu walaupun beliau sudah saya lengserkan dari jajaran Komandan Banser, tapi komunikasi perjuangan jalan terus. Terutama ketika waktu itu muncul gagasan pembentukan PKB, dan klimaknya adalah ketika Gus Dur jadi presiden dan beliau dengan saya yang selalu bahu-membahu untuk membangun kekuatan lewat sebuah gerakan yang disebut dengan pasukan berani mati. Kalau beliau komandan pasukan berani mati, saya adalah sub pasukan, tetapi
pasukan berani mati cuma takut lapar. Nah, ini nostalgia saya dengan beliau. Karena terus terang saya dari Jawa Tengah berpindah ke Jakarta ini melalui proses yang panjang. Saya hidup di Ansor itu dalam kurun 3 generasi. Pertama zamannya Mas Slamet Effendi Yusuf, dan sayalah yang pertama kali mengadakan gelar kemah Banser Nasional di Klaten. Mas Slamet digeser oleh sahabat kita Iqbal Asgaf. Dengan beliau kami terus membangun kebesaran Ansor dan Banser. Beliau lengser karena beliau tidak sampai ke ujung, ya. Di tengah jabatannya beliau almarhum, maka digantilah PAW oleh sahabat kita Saifullah Maksum. Sampai akhir Saifullah Maksum dulu. Saya termasuk yang awal beliau. Nah, baru ketika ada kongres di Donohudan, bersainglah antara Saifullah Maksum dengan Saifullah Yusuf. Pemenangnya adalah Saifullah Yusuf. Nah, itu begitu. Saya waktu itu menjadi komandan Banser plus pengurus wilayah NU, jadi double gitu. Nah, di saat proses Gus Dur tampil menjadi presiden sampai beliau menjabat, kami selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses membangun satu kekuatan bagaimana agar eksistensi Gus Dur ini tetap stabil. Karena apa? Pada saat Gus Dur tampil sebagai presiden, terus terang kami adalah orang daerah yang selalu menjadi tumpuan pertanyaan. Jadi Gus Dur itu biasanya kalau hadis Jumat pasti melontarkan ide-ide segar tentang kebangsaan. Dan masyarakat pada bertanya. Kebetulan waktu itu kami menjadi pengurus NU Jawa Tengah, dan kamilah yang menjadi tumpuan pertanyaan mereka. Di akhir kehidupan Gus Dur pada masa jabatan sebagai presiden, terus terang kami ya, di samping di Jawa Tengah, kami juga pulang balik dengan Gus Nuril ke Jakarta. Bahkan yang paling menarik adalah ketika kita ke Jakarta naik kereta gak pernah bayar. Karena Gus Nuril ini setiap naik kereta gak mau duduk di kursi resmi, tapi di restoran. Pasti gak bayar deh. Apalagi lama-kelamaan dikenal, oh ini pasukan berani mati yang takut bayar ini. Lama-lama terkenal, sehingga kami dari Semarang ke Jakarta gak pernah bayar kereta waktu itu. Nah, hadirin yang kami hormati, saya selaku orang yang selalu berada di belakang Gus Dur, mulai dari ketika beliau menjadi ketua NU maupun ketika jadi presiden, kami selalu mendiskusikan pikiran-pikiran cemerlang beliau. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa ada 4 warisan karakter yang semestinya perlu kita teladani dari Gus Dur. Pertama, Gus Dur ini adalah sosok humanitarian fighter. Ini Gus Dur. Dia berprinsip al-insan sawasi keasnanil muslim, bahwa manusia itu sama, ibarat gerigi sisir, tiada tinggi tiada pendek, sama manusia di hadapan Allah. Ini pandangan Gus Dur. Sehingga betul-betul beliau mengamalkan prinsip wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Jadi itulah misi risalah Rasulullah adalah apa? Untuk
keumatan yang lebih luas. Dan Gus Dur betul-betul memperjuangkan nilai ini. Maka dari berbagai seminar menyimpulkan inilah sosok humanitarian fighter. Yang kedua, Gus Dur ini pribadi yang tidak pernah punya rasa takut menghadapi apapun, terutama ketika gencar-gencarnya Orde Baru menghimpit NU, menghabisi NU, menindas NU. Gus Dur tampil sebagai pribadi yang risk taker. Ini Gus Dur. Sampai ada serangan fisik, serangan macam-macam, Gus Dur tetap tegar sebagai pribadi yang siap mengambil risiko atas segala apapun yang beliau hadapi, baik ketika beliau sebagai ketua NU maupun ketika beliau sebagai presiden. Semua akan didadani dengan tulus. Yang ketiga, hal yang perlu kita teladani adalah bahwa Gus Dur ini merupakan pribadi yang otentik. Apa yang dia katakan pasti dilaksanakan. Tidak pernah terbersit secercah pun pikiran-pikiran pencitraan, tidak pernah. Tapi demi apa yang ia yakini dan ia katakan, itu pula yang beliau lakukan. Itu ini sesungguhnya merupakan satu prinsip hidup yang saya kira perlu kita teruskan. Yang keempat, beliau adalah pribadi yang cerdas. Pikirannya melampaui 3 tahapan ke depan. Dan itu betul-betul saya rasakan betul. Sebab pada saat Gus Dur menjadi ketua NU maupun pada saat dia menjadi presiden, saya termasuk orang yang pertama kali menyambut di bandara. Selalu. Dan kita persiapkan mobil Mercy milik sahabat saya, namanya Pak Mustafa, dulu anggota DPRD Jawa Tengah, sudah almarhum. Ya. Beliaulah yang selalu kontak saya, Pak Taufik, Gus Dur hari ini jam berapa? Dan sekian, pasti mobil sudah standby di padanya. Selalu begitu. Ini kenangan yang luar biasa, bahwa beliau adalah pribadi yang kecerdasannya jauh 3 level ke depan, futuristik. Dan saya menikmati itu ketika apa? Ketika saya memperjuangkan undang-undang advokat. Waktu itu beliau masih presiden, ya. Tapi berhasil lahir undang-undang advokat setelah presidennya Megawati tahun 2003. Perjuangannya sejak Gus Dur, dan beliaulah yang menuntun saya agar apa? Membantu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN se-Indonesia agar bisa jadi pengacara. Bagaimana caranya? Beliau yang membimbing saya langsung. Alhamdulillah kita berhasil, dan saya adalah termasuk pendiri Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Idenya dari beliau dan dikukuhkan. Pendukung utamanya adalah waktu salah satu ketua fraksi PKB almarhum yang meninggal di Solo, sinten itu? Muhammad Yusuf. Beliaulah yang mengawal saya, nuntun saya diajak ketemu fraksi PDIP, fraksi P3, agar apa? Mohon restu agar alumni Fakultas Syariah bisa jadi pengacara. Itu Gus Yus yang nuntun saya. Luar biasa. Ini sanatnya nyambung ke Gus Dur, karena beliaulah yang waktu itu kebetulan ketika kantor NU masih jelek, saya juga kerap tidur di bawah beliau waktu itu. Ini kenangan yang luar biasa indah antara saya dengan beliau. Dan jawaban pikirannya betul-betul ke depan. Dan alhamdulillah sekarang berkah dari semuanya itu, sekarang ini alumni YIN dan PTAI yang Fakultas Syariah sudah sejajar dengan sarjana hukum sebagai advokat. Dan saya adalah termasuk pendiri
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Dan sekarang pun saya mendirikan wadah yang sama sejak tahun 2015. Ini labelnya nih, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, namanya Himanu ya. Sejak tahun 2015 kami mendirikan yang namanya Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Dan jujur, saya adalah pengacara keluarga kakaknya Gus Nuril, almarhum Muhammad Nasir, ya, waktu itu ketua Ansor, dan kakak adiknya itu setiap ada masalah pasti saya yang membantu. Dan saya merupakan Jangan-jangan pacarnya si Farika. jangan buka kartu, Mas. Jangan buka kartu. Mbak Fariah bagian dari masa lalu saya. Ada istri saya loh, Mas. Beliau tahu betul karena baik Mbak Siti Fariah maupun kakaknya almarhumah Mbak Sinta, Mbak Nur, itu juga saya yang mengawal dalam segala persoalan. Dan saya alhamdulillah advokat pertama lulusan IAIN ya, Semarang, Walisono. Dan tadi ada salah satu murid saya, Pak Aziz atau siapa tadi itu. Jadi saya 20 tahun jadi dosen di Walisono. Alhamdulillah melahirkan sekian banyak kader yang sekarang sudah menjadi hakim dan advokat dan tersebar di berbagai macam dunia. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi secercah pemikiran, sekedar mengingat masa lalu saya dengan Gus Nuril, dengan Gus Dur, dan semua sahabat-sahabat kita di Ansor maupun di Badar Nusa. Karena saya kebetulan dengan Gus Bamsum juga mendirikan Badar Nusa waktu itu. Jadi walaupun saya masih kelihatan muda ya Pak ya. Iya. Tapi justru saya termasuk tua di Ansor karena saya mengalami sekian generasi. Ya. Adanya saya masih kelihatan muda karena saya waktu itu kerap digojolak oleh Gus Nuril gitu. Dan beliau adalah termasuk inspiratif saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menjadi perkat tali silaturahmi. Dan insya Allah ke depan kita akan tetap dalam satu kebersamaan dalam rangka izul Islam wal Muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk barokai acara ini sebelum dilanjutkan acara musik kembali dari tim kampus Siri, kami mohonkan dengan hormat kepada Kiai Haji Mukhorompin SPDI untuk memimpin doa penutup. SPDI singkatannya apa, Gusmennya? SPDI sudah pantas dua istri. Abdul Fani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum doa kita membaca Allah kita bersama Fatihah. Kita khususkan terlebih-lebih untuk waliullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, abah beliau Kiai Wahid Hashim, kakek beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Khalil Bangkalan Madura, termasuk para muassis Nahdlatul Ulama, semua ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang sudah pulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih untuk guru kita Abah
Nuril, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesuksesan dalam semua program-program beliau. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa qilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma arham mautana washfi mardana wa barik auladana wa barik kulla shay'in a'taytana innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah panutan kami Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai panutan kepada semua golongan, sebagai panutan kepada semua bangsa, sebagai panutan terhadap semua suku, sehingga Engkau jaga Indonesia ini dari perang saudara, dari cekcok antara suku dan antar agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ini sebagai closing statement dari saya. Mohon doanya sebagai jawantah tadi yang disampaikan banyak. Insya Allah nanti tanggal 25 hari Natal ya. Insya Allah santri-santri kami, saya kemarin sempat laporan ke Abang Nuril. Untuk yang kedua ini nyanyi Yalal Waton di gereja Servatius Kampung Sawah. Yang kebetulan ya Kampung Sawah ini Mas Nur yang udah hafal. Kebetulan baru kali ini untuk penyanyian Natal nanti minta diiringi adroh. Ya saya rasa nanti kalau saya dikafir-kafirkan ya minta pembelaan itu aja udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.